Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, dan anak-anak yang saya kasihi. Saya Pendeta Kadarmanto Harjowasito, senang dapat mengunjungi Anda kembali untuk menghantar ke dalam doa bersama pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan mengikuti pujian berikut. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, Dari segenap daftar leksioneri untuk hari ini, saya memilih Mazmur 86 ayat 11 hingga ayat 17 bagi kita untuk kita baca dan refleksikan. Saya baca dalam Alkitab Terjemahan Baru, Mazmur 86 ayat 11 hingga 17, demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Allah, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah aku kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghiburkan aku. Nah, saudara-saudara, Mazmur ini membantu kita untuk mawas diri dan melihat siapakah kita sebagai orang yang percaya akan kasih setia Tuhan atas hidup kita, namun yang kadang-kadang masih terombang-ambing oleh keraguan-raguan pada saat kita berhadapan dengan masalah-masalah yang belum juga terpecahkan. Di dalam ayat 11 dan 12, pemazmur menyatakan bahwa hidup manusia seutuhnya bergantung pada kebesaran Tuhan. Pemazmur mengenal Tuhan, walaupun pengenalannya tentu tidak sempurna, tetapi pemazmur menunjukkan pengenalan yang cukup baik akan Tuhan. Sikap pemazmur jelas menyerahkan diri kepada kebesaran dan kebaikan Tuhan. Dia juga bersiap terbuka dan mohon agar Tuhan mengajarnya untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Katanya, tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Ayat 11. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam doa-doa kita pada umumnya, kita menaikkan permohonan.
Kita mohon agar dibebaskan, kita mohon agar ditolong, kita mohon petunjuk untuk membebaskan diri dari keadaan dan masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi harus kita akui bahwa kita jarang mohon kepada Tuhan untuk ditunjukkan jalan Tuhan, agar kita dapat hidup di jalan Tuhan dan dapat melayani Dia dengan hati yang seutuhnya, agar kita dapat berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Bukan semata-mata jalan yang membuat kita bangga atas diri kita, bukan juga jalan popularitas kita yang membuat kita populer, bukan juga jalan favorit kita, apalagi bukan jalan pintas kita, dan bukan juga jalan yang biasa bagi kita, tetapi jalanmu, jalan Tuhan. Pemazmur juga mengetahui bahwa dia hanya dapat berjalan di jalan Tuhan bila mana hatinya utuh. Katanya, dengan segenap hatiku. Tanpa hati yang seutuhnya terpaut dan mengarah kepada Tuhan, mungkin karena hati lebih terikat pada berbagai hal yang saya sebutkan di atas tadi, maka menurut pemazmur kita tidak akan dapat berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sebab, kata pemazmur, kita mengakui dan merasakan bahwa kasih setia Tuhan besar atas hidup kita, dan Tuhanlah juga yang membebaskan kita dari kematian. Ayat 13. Namun seperti pemazmur, kita juga tidak jarang masih terombang-ambing oleh keraguan-raguan atas apa yang kita katakan dan kita akui itu, sehingga kita lalu mohon kekuatan dari Tuhan untuk menguatkan kita. Dan kita juga mohon agar Tuhan memberi tanda kebaikan-Nya yang menunjukkan pertolongan dan kuasa Tuhan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat tanda itu dengan malu, itu kata pemazmur. Permintaan ini manusiawi sekali, bukan? Kita membutuhkan semacam backing. Kita membutuhkan dukungan yang terlihat oleh semua ketika kita menghadapi kesulitan atau musuh yang kita nilai terlalu menakutkan dan terlalu kuat untuk kita hadapi sendiri. Dan Daud sebagai pemazmur di sini menunjukkan sikapnya yang rendah hati. Ini menarik. Dia tidak menuntut agar Tuhan menjawab semua hal itu seketika, tetapi Daud juga menunjukkan sikap manusiawinya yang membutuhkan sebuah tanda kebaikan dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam keadaan-keadaan tertentu kita keliru manakala kita meminta kepada Tuhan untuk menunjukkan tanda yang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi kita, atau mengatakan, aku akan percaya bila Tuhan menunjukkan sebuah tanda kepadaku, tapi kalau tidak maka saya tidak percaya kepadamu Tuhan. Memang ada saat yang tepat ketika kita dapat menangis di hadapan Tuhan dan berseru, berikanlah kepadaku suatu tanda kebaikan-Mu Tuhan. Tapi tidak setiap saat kita dapat mengatakan yang demikian. Lebih-lebih jikalau kita seperti melakukan atau sedang melakukan transaksi kepada Tuhan. Kalau kau memberi tanda, saya percaya. Kalau tidak, saya tidak percaya. Nah, saudara-saudara, kiranya Mazmur ini mengingatkan kita semua bahwa dalam keadaan bagaimanapun, kasih setia Tuhan memang sungguh besar atas kita semua, atas Anda dan saya. Amin. Kita naikkan doa Bapa kami dalam pujian berikut ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan pokok-pokok doa syafaat kita. Dan seperti biasa, saya mengakhiri bagian demi bagian dengan mengatakan dalam pengasihan-Mu kami mohon, dan saudara-saudara merespons dalam pujian seperti yang terrekam dalam rekaman ini. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin belajar rendah hati, namun juga jujur terhadap kemanusiaan kami. Tolonglah kami pada waktu kami terombang-ambing oleh beragam keraguan karena keadaan yang sedang kami hadapi. Kami mampu menyerahkan diri kami sepenuhnya kepadamu, namun juga terbuka untuk menerima pengajaran-Mu. Dapat membaca dan memahami tanda-tanda zaman yang membuat kami bersedia mengantisipasi setiap perubahan dan bersedia mempersiapkan diri kami bagi datangnya keadaan yang baru yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ajarlah kami ya Tuhan akan jalan-Mu. Ajar kami untuk berani berpaling dari perkara-perkara yang semula menjadi kebanggaan kami dan yang menciptakan popularitas kami, dan dari jalan yang menjadi favorit kami, bahkan dari berbagai jalan pintas kami untuk mencapai tujuan-tujuan sesaat yang kami ingin capai. Dan kami bersedia mulai belajar menekuni jalan-jalan yang baru, yang belum biasa bagi kami, tetapi merupakan jalan-Mu bagi kami. Jalan baru yang Tuhan sediakan dalam situasi yang berubah dengan cepat dan membingungkan ini. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Ajarlah kami, ya Tuhan, untuk belajar percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Karena kami mengakui dan merasakan bahwa kasih setiamu sungguh amat besar atas hidup kami. Dan Engkau juga telah membebaskan kami dari kematian di dalam pengorbanan diri Yesus Kristus di kayu salib. Ampuni kami yang percaya kepadamu Tuhan,
namun kadang-kadang masih terombang-ambing oleh keraguan-raguan kami, dan menuntut bukti-bukti atas kasih setiamu itu secara naif. Kami ingin belajar berendah hati, dengan tidak menuntut jawabmu seketika ya Tuhan, dan dengan tulus kami ingin berusaha dengan sungguh-sungguh, sambil menantikan waktu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu, kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. 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 Amin. Selamat malam saudara-saudara sekalian, selamat beristirahat. Tuhan sertamu. Sekian.